Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita memasuki bab terakhir dan bagian terakhir dari bab 3. Untuk memahami kita di bagian terakhir ini, kita sebelumnya telah menyinggung struktur pengajaran mata pelajaran ini, metode penulisan dan penerjemahan, struktur pengajaran yang Al-Fakir bawa sesuai dengan apa yang diharuskan atau yang harus diajarkan. Strukturnya, bab 1 metode umum dalam penulisan kita bagi 3 bagian. Bagian pertama dasar metode penulisan, dan bagian kedua adalah pola-pola penulisan, dan bagian ketiga adalah tahapan penulisan. Dan bab kedua, seperti video-video sebelumnya, kita telah membahas bab kedua secara umum atau global, dan kita juga telah memasuki 2 bagian dari bab kedua atau metode pengeditan tulisan. Pada bagian pertama kita telah membahas jenis, macam, atau bentuk pengeditan tulisan, dan kita juga telah membahas bagian kedua dari bab 2, yaitu metode pengeditan tulisan berupa yaitu tahapan pengeditan. Dan kini kita telah memasuki bab ketiga, yaitu metode penerjemahan tulisan. Pada bagian pertama, seperti yang telah kita singgung atau yang kita telah bahas pada video-video sebelumnya, kita telah membahas bagian pertama pada bab ketiga, yaitu mengenai dasar dan metode penerjemahan, jadi dasar-dasar umum yang harus dikuasai oleh sang penerjemah. Dan kita juga telah membahas apa saja metode-metode penerjemahan yang harus dikuasai oleh sang penerjemah. Kini kita di penghujung atau di ujung bagian bab 3, yaitu bagian kedua dari bab 3, yaitu cara mudah menerjemahkan tulisan. Cara mudah menerjemahkan tulisan. Mohon maaf karena video sebelumnya kita terlalu cepat membahas masalah 2 metode semantik. Metode adaptasi atau metode terakhir kita terlalu cepat karena saya mengejar waktu. Karena Al-Fakir mempunyai jatah 30 menit pada 30 menitan ya, sebetulnya 35 menit untuk bisa merekam suara dan slide tersebut. Jadi jikalau melebihi dari 35 menit maka tidak bisa di save. Oleh karena itu Al-Fakir pada video sebelumnya terlalu buru-buru dalam menjelaskan metode adaptasi atau metode penerjemahan yang terakhir, penerjemahan tulisan yang terakhir. Sedikit atau singkat Al-Fakir ulang, metode adaptasi biasanya sang penerjemah adalah bisa menerjemahkan dengan sangat bebas, dan ia juga bisa mengganti budaya atau bisa mengganti nama tokoh atau konteks agar sesuai dengan si audien atau si pembaca. Dan biasanya metode tersebut atau metode adaptasi cocok untuk buku anak
drama, iklan, dan komik. Seperti sebelumnya kita bawa contoh Santa Claus Comes on Christmas Eve yang kita bisa terjemahkan melalui metode adaptasi sesuai dengan budaya lokal adalah Sinterklas datang saat malam Natal. Jadi kelebihan dari metode penerjemahan, metode adaptasi adalah kelebihannya adalah sangat komunikatif. Namun kekurangannya dari metode adaptasi adalah rentan kehilangan kesetiaan pada teks asli. Dan kita juga akan meringkas dari metode-metode sebelumnya. Ada 5 metode yang telah kita bawakan. Metode pertama adalah metode literal. Biasanya si penerjemah harus bisa fokus pada kata per kata atau harfiah. Metode literal atau metode harfiah atau metode secara letterlek. Dan biasanya contoh metode literal atau harfiah cocok untuk teks teknis. Dan metode bebas biasanya fokus utama bagi sang penerjemah adalah makna umum. Dan metode tersebut atau metode bebas cocok untuk percakapan dan istilah idiom. Sedangkan metode yang ketiga adalah metode komunikatif atau kita sebut metode singkat. Biasanya kenapa disebut metode singkat? Karena si penerjemah harus bisa menyampaikan pesan dengan jelas dan tepat dan secara singkat dan cocok untuk si audiens. Oleh karena itu, metode komunikatif biasanya digunakan pada brosur-brosur. Jadi saran dan kritikan atau dari sang penulis itu harus jelas untuk si audiens. Seperti contohnya yang harap tetap memakai sabuk pengaman, seperti itu. Metode keempat adalah metode semantik. Biasanya fokus utamanya bernuansa hayalan, berbahasa hayalan. Oleh karena itu, bahasa hayalan itu biasanya cocok pada novel, puisi, serta sastra. Dan metode terakhir adalah metode adaptasi. Biasanya fokus utama dari si penerjemah harus bisa memilah-milih atau merubah budaya dari konteks asli atau dari bahasa asli disesuaikan ke budaya yang dia targetkan. Biasanya contoh dari metode tersebut atau metode adaptasi seperti contoh cocoknya seperti iklan, komik, dan buku anak-anak. Walhasil dari kesimpulan seluruh metode penerjemahan tulisan, jika ingin memilih mana metode yang terbaik, maka tergantung konteks dan tujuan si penerjemah. Konteksnya apa dan tujuannya kemana. Dan jika si penerjemah ingin menerjemahkan artikel ilmiah, maka harus memakai metode literal dan komunikatif. Literal adalah fokus utamanya kata per kata, yakni harus sesuai teks secara letterlek. Dan tidak hanya metode literal, dan juga harus
menggunakan metode komunikatif. Komunikatif fokus utamanya adalah apa? Pesannya jelas, singkat, dan padat agar sesuai tersampaikan kepada si audien atau si pembaca. Dan jika si penerjemah itu ingin menerjemahkan puisi, maka gunakanlah metode semantik. Karena apa? Fokus utamanya pada metode semantik harus menggunakan gaya bahasa hayalan atau lamunan. Karena apa? Cocok untuk puisi, cocok untuk sastra. Itu pada semantik. Dan juga apa? Tidak hanya semantik. Dan juga kalau bisa, karena jika menerjemahkan novel dari bahasa aslinya harus menggunakan metode adaptasi, yakni fokus utama bagi sang penerjemah adalah menyesuaikan atau bisa meletakkan budaya asli dari teks atau konteks bahasa asing ke bahasa target, seperti contohnya bahasa Jawa, Sunda, atau Indonesia. Itu harus bisa memilah-milih dan mencocokkan atau meletakkan dengan tepat sesuai dengan budaya target atau si pembaca. Itu sekilas dari bab ketiga bagian pertama. Kini kita akan memasuki cara mudah menerjemahkan tulisan yang ada pada bab 3 bagian kedua. Pada bab 3 bagian kedua, kita akan membahas beberapa cara agar menerjemahkan itu terasa mudah. Insya Allah Al-Fakir akan membawakan 5 cara atau tahapan untuk menerjemahkan dengan cara mudah. Tahapan yang pertama adalah baca dan pahami kalimat secara utuh. Si penerjemah kalau bisa jangan langsung menerjemahkan kata per kata. Tugas si penerjemah harus memahami dulu makna keseluruhan konteks asli. Harus mengetahui atau memahami seluruh kalimat-kalimat atau konteks dari bahasa asli tersebut. Oleh karena itu, tipsnya adalah jika si penerjemah menerjemahkan idiom atau istilah atau sebuah ungkapan atau sebuah kalimat metafora, maka carilah makna kiasannya, bukan arti harfiahnya. Jadi harus bisa menemukan makna harfiah, makna kiasannya, bukan makna harfiahnya. Jadi ada beberapa tugas ya. Ada beberapa tugas ada beberapa tugas untuk si penerjemah. Yang pertama, ia harus baca keseluruhan konteks asli tersebut. Ia harus bisa memahami keseluruhan konteks asli tersebut atau dari bahasa asing tersebut. Ia juga harus bisa menerjemahkan ungkapan atau idiom istilah dengan makna kiasannya, bukan arti harfiahnya. Jadi dia harus bisa memilah-milih mana yang kiasannya tepat,
pada konteks asli tersebut. Karena jika ia terjemahkan dengan harfiah, maka makna konteks asli tersebut mungkin tidak sesuai dengan apa yang dimaksud penulis asli. Oleh karena itu, beberapa tugas yang harus dikuasai oleh sang penerjemah adalah pahami dulu makna keseluruhan kalimat, yakni ia jangan langsung menerjemahkan kata per kata melalui metode harfiah. Oleh karena itu juga tugas selanjutnya adalah sang penerjemah harus bisa memilah-milih ungkapan atau istilah dengan makna kiasannya, bukan makna harfiahnya. Jadi ada 3 tugas ya. Tugas pertama, jangan langsung terjemahkan kata per kata. Tugas kedua, pahami dulu makna keseluruhan kalimat. Dan tugas ketiga, harus bisa menerjemahkan ungkapan atau istilah dengan kiasannya, bukan dengan makna harfiahnya. Seperti ini yang Al-Fakir bawakan. Cara mudah menerjemahkan tulisan. Tahapan pertama adalah baca dan pahami kalimat secara utuh, yaitu jangan langsung terjemahkan kata per kata, namun pahami dulu makna keseluruhan kalimat. Tips: jika kamu ingin menerjemahkan idiom atau ungkapan atau metafora, maka cari makna kiasannya, bukan arti harfiahnya. Seperti contoh yang Al-Fakir bawakan, teks asli. He is under the weather today. Terjemah literal atau terjemah kata per kata atau terjemah harfiahnya adalah dia berada di bawah cuaca hari ini. Namun ketika makna keseluruhannya itu kita pahami dan kita bisa menerjemahkan ungkapan konteks asli itu dengan kiasannya, maka kita akan membuang terjemahan atau menyingkirkan terjemahan literal atau harfiah. Maka terjemahan makna setelah kita membaca dan memahami kalimat secara utuh seperti ini. Terjemahan makna, dia sedang kurang enak badan hari ini. Jadi maksud dari teks asli yang berbahasa Inggris adalah he is under the weather today, bermakna dia sedang kurang enak badan hari ini, bukan dia berada di bawah cuaca hari ini. Ini ketika kita baca kalimat secara utuh, tidak langsung menerjemahkan kata per kata atau menerjemahkan melalui metode literal atau metode harfiah. Dan cara mudah menerjemahkan tulisan yang kedua atau tahapan yang kedua dari cara mudah menerjemahkan tulisan adalah tulis terjemah awal. Ia harus buat draft awal. Jadi si penerjemah harus bisa menerjemahkan draft awalnya. Ia tidak usah khawatir untuk tata bahasa sempurna. Maka ia hanya fokus untuk menyampaikan
utamanya seperti apa. Oleh karena itu nanti Al-Fakir akan memberi tugas kepada ikhwan akhwat sekalian. Tugasnya kemungkinan Al-Fakir akan membawa beberapa langkah. Jadi kerangka atau struktur yang Al-Fakir sampaikan sebelumnya adalah pertama, penulisan itu seperti apa, pengeditan itu seperti apa, lalu penerjemahan seperti apa. Akan tetapi tugas dari Al-Fakir akan balik 360 derajat. Tugas Al-Fakir malah harus menerjemahkan dahulu, lalu edit, lalu tulis. Jadi insya Allah kita akan melakukan beberapa langkah dari tugas kita di mata pelajaran ini. Tugasnya insya Allah mudah, sangat mudah. Jadi langkah pertama, kalian harus bisa ambil satu paragraf teks berbahasa Inggris atau teks berbahasa yang kalian inginkan, seperti bahasa Korea atau bahasa asing Persia, bahasa Arab dan selainnya. Dan langkah kedua adalah kalian langsung terjemahkan lewat Google Translate dari paragraf teks bahasa asing tersebut, lalu edit yang telah kalian Google Translate tersebut, dan langkah terakhir buat tulisan baru yang menyerupai hasil edit tadi. Jadi tugasnya insya Allah lebih mudah. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya untuk masalah tugas. Kita kembali ke cara mudah menerjemahkan tulisan pada cara yang kedua, yaitu tulis terjemahan awal atau draft. Jadi si penerjemah harus fokus untuk menyampaikan makna utama. Fokus di situ, harus bisa fokus menyampaikan makna utama. Jadi jangan khawatir soal tata bahasa, apakah itu sempurna, apakah itu benar ataukah salah, apakah kurang ataukah lebih. Jadi jangan khawatirkan. Walhasil tulis dulu. Jadi Al-Fakir bawakan seperti ini keterangannya. Cara mudah menerjemahkan tulisan yang kedua adalah tulis terjemahan awal atau bikin draft awal. Jadi si penerjemah jangan khawatir dulu soal tata bahasa sempurna. Fokuslah, sampaikanlah makna utama dari bahasa asli tersebut. Contohnya teks asli. Reading help you discover new words and ideas. Kita draft terjemahan tersebut membantumu menemukan dunia dan ide-ide baru. Membaca membantumu menemukan dunia dan ide-ide baru. Ini nanti kita akan revisi, sesuai struktur, dan nanti kita akan edit atau sunting terjemahan draft ini pada cara-cara selanjutnya, seperti cara yang ketiga dan keempat dan kelima. Insya Allah kita akan bahas 5 cara untuk menerjemahkan tulisan. Jadi ini masih draft terjemahannya ya, terjemahan berupa draft awal. Oleh sebab itu kita akan masuk pada cara
ketiga dari atau marhalah atau tahapan cara mudah menerjemahkan tulisan yang ketiga adalah perbaiki kalimat agar lebih alami. Kita akan ambil contoh dari cara yang kedua ya, tulis terjemahan awal. Dari teks asli bahasa Inggrisnya kita akan rombak-rombak di contoh cara ketiga. Cara ketiga adalah perbaiki kalimat agar lebih alami. Walhasil, tugas dari sang penerjemah adalah harus bisa menyelesaikan draft awal, harus bisa fokus menyampaikan makna utama dari teks asli atau teks asing tersebut. Bukan teks asing, teks asli atau teks bahasa lain, bahasa yang akan diterjemahkan. Jangan fokus atau khawatir apakah tata bahasanya sempurna atau tidak, apakah terjemahan kata per kata atau terjemahan literalnya benar apakah tidak. Jadi jangan khawatirkan itu dahulu. Yang difokuskan atau yang dituju dari penerjemah harus fokus menyampaikan makna utama dari konteks asli. Setelah draft selesai, baca ulang yang telah terjemahkan tersebut, dan kalau bisa tugas dari sang penerjemah adalah harus memperhalus atau harus bisa mengilmiahkan atau bisa membuat si pembaca itu lebih renyah atau hingga si pembaca menganggap terjemahan tersebut bukan terjemahan dari bahasa asing melainkan bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi perhaluslah, jadi baca ulang. Jadi tugas untuk cara yang ketiga dalam memperbaiki kalimat agar lebih alami harus selesaikan draft tersebut yang pertama, dan yang kedua harus membaca ulang draft yang tadi sudah diterjemahkan, dan yang ketiga atau tahapan ketiga atau tugas dari sang penerjemah yang ketiga adalah harus bisa memperhalus. Jadi kayak finishingnya. Contohnya seperti walhasil ini kita perjelas atau maksud dari perbaiki kalimat agar lebih alami. Setelah draft selesai, baca ulang dan perhalus atau di finishing gitu, atau di lebih alami. Kalau dari bahasa atau penerjemahan lebih alami. Kalau untuk kerajinan tangan itu ada finishing kayak gitu. Untuk pengeditan foto harus ada finishingnya. Untuk pengeditan video harus ada finishingnya. Kalau ini diperhalus jadi agar lebih alami. Contoh dari cara ketiga, kita ambil teks asli dari bahasa Inggrisnya, kita ambil dari cara kedua ya. Reading helps you discover new word and ideas. Setelah kita menulis draft terjemahan dari teks asli, membaca membantu kamu menemukan dunia dan ide-ide baru. Kita perbaiki gaya tersebut supaya lebih alami, supaya lebih halus dibaca oleh audien atau si pembaca. Seperti ini, membaca membantumu menjelajahi dunia dan gagasan-gagasan baru. Lihat, lebih alami dan lebih halus daripada draft terjemahan yang di atas.
yang asalnya draft terjemahannya asalnya membaca membantu kamu menemukan dunia dan ide-ide baru, ketika diperhalus agar lebih alami, membaca membantumu menjelajahi dunia dan gagasan-gagasan baru. Kalimat ini menjadi lebih alami, kalimat ini menjadi lebih enak dibaca, dan kalimat ini menjadi lebih tidak kaku. Kalau sebelumnya kaku ya, membaca membantumu kamu menemukan dunia dan ide-ide baru. Jadi membaca membantu kamu itu diperhalus jadi membaca membantumu menemukan dunia dan ide-ide baru. Kita lebih alami adalah menjelajahi dunia dan gagasan atau ide-ide baru. Jadi perbaikan gaya menjadi seperti ini, membaca membantumu menjelajahi dunia dan gagasan atau ide-ide baru. Kalau ide itu masih dari bahasa Inggris, oleh karena itu kita cocokkan dengan budaya target. Asalnya ide jadi gagasan, ide-ide, gagasan-gagasan. Walhasil sampai sini saja dari Al-Fakir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.